그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 조금 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya juga Alfiansa dari program studi D3 Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Baik, di video ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Nyonya K dengan Gangguan Rasa Aman dan Nyaman, Patologi Sistem Pencernaan, Kolelitiasis Post-op Laparoskopik Kolesistektomi di Ruang Seruni RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Jadi ini merupakan laporan saya selama dinas di ruangan Seruni RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Baik, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kolelitiasis. Jadi, kolelitiasis adalah kondisi di mana terbentuknya batu atau yang biasa disebut dengan kalkuli di dalam kandung empedu. Batu-batu ini terbentuk terutama dari kolesterol, bilirubin, ataupun bisa karena campuran antara kolesterol dan juga bilirubin yang kemudian mengkristal di dalam empedu. Ini merupakan menurut Lewis tahun 2011. Sedangkan menurut Brunner dan Sudar, kolelitiasis adalah pembentukan batu di dalam kandung empedu ataupun saluran empedu. Batu empedu terbentuk akibat adanya presipitasi komponen empedu seperti kolesterol, garam kalsium, dan juga bilirubin. Selanjutnya adalah etiologi dan juga patofisiologi dari kolelitiasis. Kolelitiasis berkembang ketika keseimbangan yang menjaga kolesterol dan juga garam empedu dan kalsium dalam larutan diubah sehingga terjadi pengendapan zat-zat ini. Kondisi yang terganggu keseimbangan ini antara lain adalah infeksi dan juga gangguan metabolisme kolesterol. Pada pasien kolelitiasis, empedu yang disekresikan oleh hati jenuh dengan kolesterol atau yang biasa disebut dengan empedu togenik. Empedu di kantung empedu juga menjadi sangat jenuh dengan kolesterol. Nah, jadi ketika empedu dengan kolesterol akan terjadi pengendapan kolesterol. Komponen empedu lain yang mengendap menjadi batu adalah garam empedu, bilirubin, kalsium, dan juga protein. Batu kolesterol adalah campuran yang sebagian besar merupakan kolesterol dan merupakan batu empedu yang paling umum. Jadi, apabila ada batu dalam empedu pada pasien kolelitiasis, batu-batu tersebut mungkin tetap berada di kantung empedu dan ataupun bisa juga berpindah ke saluran kistik atau ke saluran empedu. Kemudian, batu-batu ataupun bahan ini menimbulkan rasa sakit saat melewati saluran dan mungkin tersangkut di saluran serta menyebabkan penyumbatan. Oleh sebab itulah, seseorang yang mengalami kolelitiasis atau batu empedu tadi akan mengalami nyeri pada daerah perutnya. Ini merupakan pathway dari kolelitiasis, di mana pathway-nya adalah dari penyebab dan juga perjalanan penyakit dari kolelitiasis. Oke, kita langsung lanjut aja. Di sini ada manifestasi klinis dari pasien kolelitiasis ataupun tanda dan gejala pada pasien dengan kolelitiasis. Yang pertama adalah adanya ikterus obstruktif, di mana kulit dan juga mata ataupun sklera akan menjadi warna kekuningan. Kemudian urin akan berwarna kuning tua dan juga berbusa ketika diguncang. Tanda dan gejala yang ketiga yaitu adalah tidak ada urobilinogen dalam urin. Kemudian tanda gejala yang keempat adalah feses akan berwarna seperti tanah liat ataupun kecoklatan. Jadi feses ini adalah kotoran yang dikeluarkan pada saat kita buang air besar. Pada pasien kolelitiasis akan berwarna seperti tanah liat atau berwarna kecoklatan. Kemudian adalah intoleransi terhadap makanan berlemak seperti rasa mual, rasa kenyang, ataupun anoreksia ataupun mual dan muntah. Kemudian akan dapat timbul pruritus atau rasa gatal di kulit. Kemudian kecenderungan perdarahan yang terjadi akibat adanya batu dalam saluran empedu tadi. Kemudian steatorea atau kelebihan lemak pada ginjal ataupun feses. Nah, kemudian dari kelebihan lemak pada feses tersebut akan mengakibatkan berwarna pucat dan juga akan tampak berminyak dan akan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap.
Selain itu, tanda yang lain selanjutnya adalah nyeri kolik biliar, di mana nyeri yang tajam dan juga hebat akan dirasakan pada perut bagian kanan atas ataupun bisa pada perut bagian tengah. Setelah itu akan merasakan kembung dispepsia, demam dan menggigil, dan juga takikardi atau nadi yang terasa lebih cepat. Jadi tanda gejala tersebut menurut Louis tahun 2011. Pemeriksaan diagnostik ataupun pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan untuk mendiagnosa apakah seseorang tersebut benar mengalami kolelitiasis ataupun adanya batu pada empedunya. Yang pertama adalah melalui pemeriksaan ultrasonografi ataupun USG. Jadi pada USG ini digunakan untuk mendiagnosis adanya batu pada empedu tadi. Pemeriksaan kedua yang dapat dilakukan adalah ERCP atau Endoscopic Cholangiopancreatography, di mana akan memungkinkan visualisasi pada kandung empedu, ductus cysticus, ductus hepaticommunis, kemudian empedu yang diambil selama ERCP dikirim untuk dikultur guna mengidentifikasi kemungkinan organisme yang menginfeksi. Jadi di ERCP ini berfungsi untuk mengidentifikasi kemungkinan organisme ataupun hal-hal yang dapat terjadi pemicu adanya batu pada empedu tersebut. Pemeriksaan ketiga adalah kolangiografi transperti perkutan, adalah penyisipan jarum langsung ke saluran kandung empedu diikuti dengan suntikan bahan kontras. Jadi untuk pemeriksaan ketiga ini dilakukan setelah USG, menunjukkan adanya penyumbatan pada saluran empedu, di mana hasil tes laboratorium akan menunjukkan peningkatan jumlah sel darah putih akibat adanya peradangan. Dan juga enzim serum seperti alkali fosfatase, ALT, dan juga AST mungkin akan meningkat. Dan serum amilase meningkat jika ada keterlibatan pankreas. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah melalui bilirubin serum. Next, kita lanjut untuk penata laksanaan atau pengobatan pada pasien dengan kolelitiasis. Yang pertama melalui cairan IV ataupun melalui cairan infus, kemudian NPO dengan selang NGT, kemudian berlanjut ke diet rendah lemak. Setelah itu akan diberikan obat antiemetik dan juga analgesik. Analgesik digunakan sebagai obat untuk mengurangi ataupun meredakan rasa nyeri yang dirasakan. Kemudian akan diberikan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Kemudian akan diberikan obat antiklinergik, yaitu antispasmodik dan juga antibiotik untuk mencegah adanya infeksi. Serta akan dilakukan IRCP ataupun sphincterotomy atau popilotomy. Dan juga akan dilakukan penata laksanaan terapi disolusi, yaitu dengan cara melalui asam ursodeoxyglycolat atau ursodiol actigal, dan juga asam kenodioxylal atau kenodiol. Dan penata laksanaan yang terakhir adalah melalui terapi bedah, yaitu dengan kolesistektomi. Jadi tadi adalah materi tentang kolelitiasis. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep asuhan keperawatan. Jadi ini adalah konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan kolelitiasis. Kita langsung saja lanjut untuk masuk kepada diagnosa yang ditemukan pada pasien kolelitiasis di ruangan Seruni RSUD Dr. Emilius Bengkulu. Baik, ini adalah identitas pasien. Kemudian dalam tahapan melakukan asuhan keperawatan itu melalui 4 tahapan. Yang pertama melalui pengkajian, kemudian adanya analisa data, kemudian ada intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Ada 5 proses keperawatan. Langsung saja kita lanjut. Di sini adalah pengkajian pada pasien dari riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan juga riwayat kesehatan keluarga. Langsung saja kita masuk untuk diagnosa keperawatan. Ini juga adalah pemeriksaan penunjang ataupun pemeriksaan laboratorium pada pasien kolelitiasis. Dan terapi yang telah diberikan kemarin adalah dengan memberikan obat ceftriaxone, yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien, dan juga diberikan santagesik untuk mengurangi ataupun meredakan rasa nyeri, dan juga omeprazole untuk mengurangi rasa mual dan muntah pada pasien. Baik, ini adalah diagnosa keperawatan. Jadi, untuk diagnosa pertama yang timbul pada pasien dengan kolelitiasis adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, yaitu prosedur operasi dengan ditandai dengan pasien mengatakan nyeri pada perut kanan atas. Nyeri biasa muncul secara tiba-tiba sesudah makan dan saat bergerak.
Nyeri dirasakan seperti tertusuk, nyeri di daerah perut kanan atas dan juga kadang menyebar sampai ke belakang. Nyeri sedang dengan skala yaitu 5 dari 10 dan nyeri secara tiba-tiba dan terus-menerus. Adapun data objektifnya yang adalah pasien tampak meringis dan juga gelisah, sulit tidur, nafsu makan berubah ataupun menurun, pasien tampak diaforesis atau berkeringat. Diagnosa kedua yang dapat diangkat pada pasien tersebut adalah defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, ditandai dengan pasien mengatakan nafsu makan menurun hanya 2 sendok sekali dalam sekali makan. Dengan data objektifnya adalah berat badan menurun dari 63 kg menjadi 52 kg atau menurun sebanyak 11 kg atau dalam persen itu 17%. Kemudian data selanjutnya adalah membran mukosa tampak pucat. Diagnosa ketiga adalah gangguan pola tidur, di mana berhubungan dengan hambatan lingkungan karena kebisingan, ditandai dengan pasien mengeluh sulit tidur karena lingkungan yang bising, kemudian pasien mengeluh sering terjaga pada malam hari, dan pasien mengeluh tidur hanya 3 jam dalam sehari. Jadi itu adalah 3 diagnosa yang ditemukan pada pasien dengan kolelitiasis di ruangan Seruni RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Setelah dengan diagnosa tersebut, dapatlah kita angkat intervensi keperawatan sesuai dengan ketiga diagnosa tersebut. Di mana yang pertama adalah nyeri akut dengan intervensi manajemen nyeri. Intervensi yang dilakukan pada pasien Nyonya K ini dilakukan selama 3 kali 24 jam. Jadi untuk diagnosa pertama tadi, untuk nyeri akut akan dilakukan intervensi ataupun rencana tindakan adalah dengan manajemen nyeri. Kemudian yang diagnosa kedua adalah defisit nutrisi, sama tadi akan diberikanlah tindakan selama 3 kali 24 jam dengan intervensi ataupun rencana tindakan manajemen nutrisi untuk mengatasi nutrisi seperti berat badan yang menurun tadi dan juga nafsu makan yang menurun juga. Kemudian untuk diagnosa ketiga yaitu adalah gangguan pola tidur, di mana dilakukan intervensi keperawatan ataupun rencana tindakan keperawatan yaitu dengan dukungan tidur, yaitu dilakukan selama 3 kali 24 jam perawatan pada pasien. Jadi setelah dilakukan intervensi akan dilakukan implementasi, yaitu sebagai mengimplementasikan rencana tindakan yang telah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan pada pasien. Jadi setiap selama 3 hari tersebut dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah dibuat sesuai dengan diagnosa tersebut. Ini adalah implementasi pada pasien tersebut dari diagnosa nyeri akut, defisit nutrisi, dan juga gangguan pola tidur selama 3 kali 24 jam. Ini di hari kedua dan juga di hari ketiga. Kemudian kita akan masuk ke tahap evaluasi, yaitu untuk menilai apakah tindakan keperawatan tersebut telah mengalami perubahan, adakah perkembangan pada pasien tersebut. Jadi dengan mengevaluasi SOAP, jadi secara subjektifnya, objektif, assessment, dan juga planning ke depan. Kita akan lanjut untuk masuk ke hari ketiga evaluasi, di mana untuk diagnosa pertama, nyeri akut, pasien mengatakan nyeri berkurang setelah diberikan obat dengan skalanya yaitu adalah 4 dari 10. Kemudian secara objektifnya, pasien tidak tampak meringis dan juga gelisah, dengan asesmennya adalah masalah teratasi sebagian. Kemudian planningnya adalah intervensi dilanjutkannya itu adalah manajemen nyeri. Untuk diagnosa kedua, defisit nutrisi, dengan subjektifnya adalah nafsu makan belum meningkat dan makan masih 2 sendok saja. Secara objektif, pasien masih tampak lemah dan juga pucat, dan asesmennya masalah belum teratasi, dengan intervensi manajemen nutrisi tetap dilanjutkan. Diagnosa ketiga adalah gangguan pola tidur, dengan subjektifnya waktu tidur bertambah menjadi 5 jam dalam per hari, dan pasien tampak lemah dan pucat. Kemudian asesmennya adalah masalah teratasi sebagian dan intervensi dukungan tidur masih dilanjutkan. Jadi pada pasien tersebut selama 3 hari perawatan masih harus dilanjutkan intervensinya untuk kembali memantau dan juga dilakukan intervensi agar pasien mengalami perubahan yang lebih baik. Jadi, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi tersebut adalah penyakit batu empedu ataupun yang disebut dengan kolelitiasis adalah kondisi yang ditandai dengan sakit perut mendadak akibat terbentuknya batu di dalam kandung empedu. Penyakit batu empedu juga bisa terjadi di saluran empedu,
Dan kantung empedu berfungsi untuk memproduksi dan juga menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol dari makanan yang kita konsumsi. Nah, apabila cairan tersebut tidak ada, maka cairan kolesterol tersebut akan menumpuk pada saluran empedu kita, kemudian akan mengkristal membentuk batu tadi. Dan sebagian besar batu empedu berasal dari endapan kolesterol yang mengeras dan juga membentuk batu. Baik, jadi demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan juga kekurangan dalam presentasikan, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman telah menyaksikan presentasi dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.